Boleh, kalau kena air gitu boleh lah. Kena air hujan pun boleh. Kan sudah ditutup. Pada bagian cabang yang posisinya di dalam seperti ini, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel ini, channel saya Dedang Indra, dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Oke, nah teman-teman, di video kali ini saya ingin mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada sahabat Ademania yang sudah memberikan support dukungannya pada channel ini. Dan tak lupa lagi terima kasih juga bagi sahabat-sahabat Ademania yang sudah subscribe, memberikan like-nya, dan berkomentar baik kritik, saran untuk kemajuan channel ini. Oke, nah teman-teman, di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Ademania ya. Ini kalau mau jujur banyak sekali pertanyaannya yang sama atau mungkin mirip-mirip ya. Mulai dari grafting, media tanam, lalu tentang proses pembentukan adenium untuk spek bonsai. Ini tanda kutip arahnya ke arah kontes ya, tahapan-tahapannya untuk ke arah kontes. Lalu ada juga tentang penggunaan batang bawah dan lain sebagainya. Wah, ini luar biasa teman-teman ya. Ini terus terang saya excited sekali karena teman-teman begitu antusias untuk menggairahkan kembali hobi adenium yang beberapa waktu sempat tertidur. Untung tidurnya nggak nyenyak banget ya. Oke, nah teman-teman, untuk itu kebetulan saat ini saya sekalian sambil praktek grafting ya. Di sela-sela saat saya menggrafting nanti saya akan ngoceh ya, tentunya seputar adenium ya. Kita nggak akan ngoceh tentang janda-janda, nggak, tentang adenium. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus videonya. Nah teman-teman, kita akan pilih pohon untuk batang bawahnya ya. Karena saya akan grafting, kita akan pilih pohon untuk batang bawahnya. Oke, nah teman-teman, saya sudah dapatkan batang bawahnya. Ini kebetulan jenisnya Arabicum ya. Jadi kita random aja untuk batang bawahnya ya, nggak pilih-pilih mau jenis apa, baik dari Obesum, Arabicum ataupun Somalen ya. Ini kebetulan saya dapat Arabicum. Ini yang akan kita jadikan bahan untuk batang bawah ya. Jadi kita nggak pilih-pilih untuk batang bawah, baik itu Obesum, Arabicum maupun jenis apapun ya, termasuk Somalen juga. Dan kebetulan ini adalah Arabicum. Jadi sekali lagi, untuk batang bawah saya pribadi tidak pilih-pilih, yang penting sehat. Oke, lanjut. Oke, nah teman-teman, saya rasa untuk proses grafting itu sendiri, teman-teman saya yakin sudah 80, 90 atau mungkin sudah 100% sudah pada paham ya, bagaimana caranya, bagaimana perlakuannya juga ya. Tetapi kalaupun ada yang masih perlu dipertanyakan, ya mungkin tinggal 3-5% saja lah. Nah, namun demikian saya akan tetap melakukan proses grafting ini ya. Kemungkinan nanti videonya pada bagian-bagian tertentu akan saya percepat ya, agar durasinya tidak terlalu panjang ya. Oke, kita akan mulai teman-teman. Kita perhatikan dulu tampilannya, ini pohonnya. Ini begini. Motongnya selera ya. Kalau teman-teman suka dengan tampilan adenium ini panjang, silahkan potong agak lebih ke atas. Tapi bagi yang seneng semi bonsai gitu ya, agak pendek, dia rimbun, potongnya pun juga lebih pendek gitu ya. Oke. Jadi untuk motongnya benar-benar selera. Oke, nah teman-teman, semua cabang sudah terpotong ya.
Nah ini nih, ini bagian yang nggak kalah penting teman-teman ya. Getah pada bekas potongan ini sebaiknya diseka dulu ya, dengan pisau seperti ini boleh, atau dengan tisu juga boleh. Kadar getahnya sudah mulai berkurang ya, jadi nggak terlalu banyak menempel di bagian yang terluka ini. Nah teman-teman, ada hal yang perlu diperhatikan di bagian sini ya. Pada bagian cabang yang posisinya di dalam seperti ini sebaiknya ya tidak perlu di grafting ya, karena mubazir nantinya juga akan tertutup dengan cabang yang berada di depan-depan sini teman-teman. Dia akan tertutup, jadi cabang yang bagian ini akan dikoreksi, kita buang ya. Nah oke. Nah lalu setelah proses seperti ini teman-teman, di sini kan masih ada getahnya nih, sebaiknya dipotong ulang pada saat untuk menempelkan entresnya nanti ya. Oke, sebelum ke proses grafting teman-teman harus persiapkan dulu pengikatnya ya. Pada umumnya kita gunakan plastik es seperti ini ya, plastik lilin seperti ini ya, atau apapun itulah, yang penting lentur dan fungsinya bisa untuk mengikat gitu aja ya, untuk keamanan si entres ini. Oke, nah sekarang saya akan cari entresnya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, saya sudah dapatkan entresnya. Kita buangi dulu daunnya ya. Oke, nah teman-teman, agar entresnya tidak kebalik ya, sebaiknya pemotongan dilakukan dari bawah. Dari bagian yang terpotong ini kita potong sedikit demi sedikit ke atas ya. Sebab kalau dari atas ada tuh sering kebalik ya, nyungsep lantar malah tumbuhnya ya. Oke. Kita potong setengah senti aja ya, seperti ini. Nah teman-teman, untuk penampang yang kecil seperti ini dengan entres yang besar seperti ini, solusinya adalah kita bisa memanfaatkan sisa potongan daun ini untuk pengikat ya. Oke, ini kita akan potong dulu. Oke, sebentar ya, karena penampangnya ini kecil dan entresnya ini besar teman-teman, jadi kita akan gunakan yang bagian ujungnya ini ya. Oke. Nah setelah dipotong seperti ini, kita tempelkan aja ya, taruh aja di atas ini ya, pastikan posisinya rata ya. Oke, lalu kita akan manfaatkan sisa potongan daun ini sebagai pengikat teman-teman, maksudnya sebagai tahanan untuk mengikat ya. Nah seperti ini ya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Kita ikat lagi, kita tarik ke arah satunya nih.
Nah, jadi usahakan tidak goyang dia. Nah, seperti ini ya. Jadi graftingnya tetap bisa flat. Nah, setelah pada bagian ini, lalu kita akan menyungkupnya. Karena ini posisinya tidak tersungkup rapi teman-teman, tidak tersungkup sempurna ya, ada gangnya ya, karena plastiknya tadi kecil nampaknya ya. Jadi kita gunakan plastik es yang masih utuh untuk menyungkupnya. Dibalik boleh, lurus juga begini boleh, dibalik seperti ini pun juga boleh ya teman-teman. Bebas, yang penting tujuannya satu untuk mengurangi penguapan, yang kedua karena ini ada penguapan nanti di plastiknya, jatuhnya air tidak menempel pada bagian penampang yang terluka sehingga mengakibatkan busuk teman-teman. Jadi tujuannya itu ya, mau pakai plastik yang 5 kilo pun juga oke. Oke, nah teman-teman, sampai sini proses grafting sudah bisa dikatakan selesai ya. Lalu berikutnya adalah kita akan tempatkan adenium yang di grafting ini di bawah naungan, di bawah atap. Jadi dia tidak kena full sun seharian ya. Cukup kena sinar pagi saja, masuk jam 8 sampai jam 11 gitu ya. Atau mulai pagi sampai jam 9. Lewat dari itu sudah berada di bawah naungan, jadi tidak full di panasnya. Sebenarnya boleh nggak sih adenium yang di grafting ini dilepas di full sun seharian gitu ya? Jawabannya boleh. Ini teman-teman harus tahu kondisi lokasi tempat masing-masing ya. Kalau lagi musim hujan, jarang sekali ada sinar matahari, di full sun pun nggak masalah ya, karena sinar matahari yang menerpa itu nggak terlalu banyak, jadi intensitasnya rendah. Nah, kebayang kalau musim kemarau seperti di tempat saya saat ini, dari pagi full bisa 8, 9, 10. Sementara entresnya yang digunakan ada yang masih muda, variatif kan, itu bisa terpapar dan kering teman-teman. Ini sayang banget kan. Jadi bisa di full sun, bisa teman-teman lihat kondisi cuacanya dan bagaimana lokasi tempatnya ya. Oke, kalau saya karena di sini cuacanya kemarau, jadi saya memilih aman untuk saya masukkan di bawah naungan. Pagi tetap kena sinar matahari, tetapi jam 9, jam 10 lepas, dia sudah lepas, sudah lewat ya. Artinya sudah berada di bawah naungan. Seperti yang tampak di belakang saya teman-teman. Itu kalau pagi kena sinar matahari, tapi setelah lepas jam 10 sudah di bawah naungan dia. Oke, lalu penyiramannya seperti apa? Teman-teman boleh sesekali disiram ya. Misalnya sekarang disiram nih, habis di grafting ya, langsung disiram boleh. Lalu setelah itu 3 hari boleh. Kalau kena air gitu boleh lah. Kena air hujan pun boleh. Kan sudah ditutup. Jadi aman. Entresnya nggak kena hujan. Yang kena hujan kan medianya. Oke. Jadi ada beberapa asumsi yang memang tidak sepenuhnya tepat ya. Tidak sepenuhnya tepat menurut saya ya. Jadi kalau dengan sistem gangster itu, kalau dengan sistem ugal-ugalan gitu, grafting taruh di tempat full sun, kena sinar matahari, kena panas pun juga ada yang hidup. Jadi saya rasa teman-teman nggak perlu terlalu khawatir, nggak usah terlalu
takut, nggak usah terlalu saklek juga. Semua metode, semua teori, semua teknik yang kami sharingkan adalah berdasarkan pengalaman kami di tempat kami, teman-teman. Jadi teman-teman harus experience it sendiri, harus try and error sendiri. Lokasi mana yang bagus untuk area grafting pada saat musim kemarau misalnya, lalu lokasi mana yang bagus untuk tempat grafting pada saat musim hujan. Ini hanya teman-teman sendiri yang tahu. Jadi nggak perlu terlalu saklek, nggak usah terlalu fanatik. Oke, baik teman-teman, hanya demikian yang bisa kami sharingkan pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan insight dari apa yang saya sharingkan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya Dadang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Ademania.